Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan semangat yang tinggi untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur. Yang kita bahas adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan atau pernyataan umum. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaannya. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membicarakan tentang teks prosedur. Tapi yang kita bahas adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur ada 4. Yang pertama, kata kerja imperatif. Yang kedua, kalimat deklaratif dan interrogatif. Yang ketiga, kata teknis. Dan yang keempat, konjungsi temporal. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang mengandung perintah. Biasanya berakhiran kan, i, atau lah. Contoh dalam kalimat. Masukkan garam secukupnya. Bubuhi tanda tangan pada formulir tersebut. Kocoklah telur hingga mengembang. Yang kedua, kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat berita. Kalimat yang berisi sebuah informasi. Dalam kalimat tulis, biasanya diakhiri dengan tanda titik. Contoh dalam kalimat. Nasi goreng sudah tidak asing lagi bagi orang Indonesia. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan atau kalimat tanya. Biasanya dalam bahasa tulis diakhiri dengan tanda tanya. Contoh dalam kalimat. Siapa yang merasa kesulitan dalam membuat channel YouTube? Yang ketiga, kata teknis. Kata teknis artinya kata yang mempunyai arti khusus yang terkait dengan bidang atau keahlian tertentu. Contohnya kata herbivora, karnivora itu dalam bidang biologi. Atau kata download website itu dalam bidang informatika. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung. Konjungsi temporal berarti kata hubung yang berkaitan dengan urutan waktu. Misalnya, kata setelah itu, sesudah itu, sebelumnya, akhirnya, awalnya, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat. Setelah itu, masukkan telur 4 butir. Sebelumnya, cucilah sayuran tersebut hingga bersih. Dan contoh-contoh yang lainnya. Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anakku. Semoga kalian dapat mengerti dan selalu semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.